Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan dari Maki. Artinya pimpinan KPK periode saat ini masa jabatannya hingga 2024. 5 tahun ya sejak terpilih atau ya diperpanjang 1 tahun. Tentu kita atau publik ya kecewa ya yang ingin ada perubahan dalam wajah pimpinan KPK. Ya, ingin ada penyegaran sehingga pada tahun ini ada pemilihan ya atau seleksi pimpinan KPK yang baru untuk nantinya itu untuk 5 tahun ke depan. Namun ya MK sudah memutuskan ya kita tentu sebagai warga negara ya sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum ya kan anti korupsi ya harus menghormati karena putusan MK itu adalah final dan mengikat ya. Ya tentu kita menganalisis ya mengapa kita ingin yang 5 tahun itu harusnya periode yang berikutnya sehingga pada saat ini ada seleksi pimpinan KPK yang baru ya karena kita memahami ya saat ini secara realitas bagaimana pimpinan KPK ya ada yang melanggar etik gitu kan, 2 bahkan sudah divonis etiknya, 1 bahkan mengundurkan diri, dan saat ini sedang ada sidang etik terhadap salah satu pimpinan KPK. Ya tentu ini mengecewakan kita gitu ya. Kenapa? Karena pimpinan KPK seharusnya merupakan role model ya yang harusnya ditiru oleh kepala-kepala lembaga gitu kan atau juga ketua-ketua instansi atau institusi lainnya. Ya, kemudian kita juga bisa melihat bagaimana pegawai KPK ada oknum-oknum ya yang membuat heboh publik, mulai dari adanya pungli di rutan KPK, adanya dugaan penelapan atau korupsi uang perjalanan dinas gitu ya, dan juga yang terakhir ya adanya dugaan yang sudah divonis etik malah ya kan pelecehan seksual terhadap istri dari tersangka tahanan KPK oleh salah satu pegawai KPK. Kemudian ditambah lagi ada konflik internal gitu kan, mulai ada rapat dengan pimpinan KPK yang ada yang walk out pegawainya, kemudian juga pemulangan Brigjen Pol Endar ya sekaligus pencopotan dari direktur penyelidikan gitu kan, yang kemudian sekarang kembali lagi menjadi direktur penyelidikan di KPK ya, termasuk juga heboh juga dugaan adanya kebocoran dari dokumen penyelidikan ketika KPK menangani kasus di Kementerian ESDM. Permasalahan-permasalahan inilah yang tentu ya menjadi beban bagi KPK untuk 1 tahun ke depan. Belum lagi ditambah menangkap ya Harun Masiku ya yang saat ini masih buron. Ya sekali lagi bahwa 1 tahun diperpanjang ya sudah secara de jure gitu kan, secara hukum sudah dinyatakan oleh MK ya tentu ya kita harus memberikan selamat lah ya bahwa mereka sudah diperpanjang pimpinan KPK yang sekarang, yang kita berharap ya tentu 1 tahun ke depan ya kinerjanya makin bagus, seharusnya tidak ada lagi pelanggaran etik gitu kan, termasuk juga pegawainya gitu ya, bahwa harapan memberantas korupsi itu kan tentu di suatu lembaga yang namanya KPK. Pimpinan boleh berganti, pegawai boleh berganti, namun KPK harus tetap ada. Sekali lagi ya pesan saya buat pimpinan KPK ya sudahlah gitu kan, jaga integritas ya berantas korupsi, tangani kasus-kasus besar ya, jangan takut ya. Kemudian pegawai KPK tetap kritis, jaga integritas, soliditas sesama pegawai ya, pantau pegawai yang mulai sudah agak miring-miring gitu kan, laporkan gitu, jangan saling melindungi. Kemudian karena apa? Karena
Yang harus kita jaga adalah lembaga KPK-nya yang sudah dibuat dari tahun 2002 melalui Undang-Undang 30 tahun 2002 ya, yang sudah panjang lah perjuangan membentuk KPK, sehingga KPK bagi saya harus tetap ada. Dan terakhir, satu hal yang penting PR-nya yaitu Harun Masiku harus segera ditangkap ya. Periode ini harus membuktikan bahwa mereka bisa menangkap Harun Masiku. Jangan menjadi beban bagi periode pimpinan berikutnya ketika sampai nanti 2024, ketika pimpinan ini berakhir, Harun Masiku belum tertangkap.